Mara Salvatrucha atau yang lebih dikenal sebagai MS-13 adalah geng jalanan paling kejam di dunia. Geng ini lahir di Los Angeles, tepatnya di kawasan Pico Union pada awal tahun 1980-an. Pendirinya adalah para pengungsi asal El Salvador yang datang ke Amerika Serikat untuk melarikan diri dari perang saudara di negara mereka. Hampir 1 juta orang terpaksa mengungsi saat itu, dan sebagian dari mereka pergi ke Amerika Serikat lalu menetap di Los Angeles Selatan. Namun, di jalanan Los Angeles saat itu, geng Barrio 18 sudah lebih dulu menguasai wilayah. Para pengungsi Salvador ini diserang dan dirampok, mereka dipukuli dan dipaksa bertahan di lingkungan yang tidak menerima mereka. Hari demi hari, mereka hidup dalam tekanan. Lalu, dari penolakan itu, mereka membentuk kelompok sendiri yang awalnya untuk saling melindungi dari kekerasan jalanan. Nama Mara Salvatrucha sendiri adalah gabungan dari 3 rangkai kata. Mara berarti geng, Salva merujuk pada El Salvador, sedangkan Trucha berarti waspada atau cerdik. Angka 13 diambil dari huruf M, yang merupakan huruf ke-13 dalam alfabet, sekaligus menandakan keterikatan mereka dengan sindikat penjara Mexican Mafia yang menaungi geng-geng jalanan di California. Barrio 18 dan MS-13 pun menjadi musuh bebuyutan sejak saat itu, dan justru menjadi bahan bakar sebagian besar pembunuhan dan kekerasan geng di Amerika Tengah. Rivalitas ini tidak pernah padam sampai hari ini. Kelompok yang dulu dibentuk untuk melindungi para pengungsi dari kekerasan, kini menjadi salah satu sumber kekerasan paling mengerikan di benua Amerika. MS-13 tumbuh dari kelompok perlindungan kecil menjadi organisasi kriminal transnasional dalam waktu kurang dari 2 dekade. Setelah Perang Saudara El Salvador berakhir pada tahun 1992, ketika pemerintah Amerika Serikat mengambil kebijakan tegas, ribuan anggota geng yang berstatus imigran, termasuk banyak anggota MS-13, dideportasi kembali ke El Salvador. Tujuannya adalah untuk membersihkan jalanan Amerika dari kekerasan geng. Tetapi hasilnya justru sebaliknya. El Salvador saat itu baru keluar dari perang, institusinya lemah, ekonominya hancur, dan penegakan hukumnya nyaris tidak berfungsi. Orang-orang yang dideportasi ini pulang dengan membawa struktur geng, kode kekerasan, dan jaringan yang sudah mereka bangun di Amerika, lalu menanamkannya di tanah yang jauh lebih rapuh. Menariknya, dari sinilah MS-13 justru berkembang biak lebih cepat dibanding saat masih di Los Angeles. Mereka merekrut anak-anak muda miskin, korban kekerasan rumah tangga, dan remaja yang putus sekolah. Proses masuknya pun brutal sejak awal. Calon anggota harus menjalani pemukulan selama 13 detik lamanya, sebagai simbol kesetiaan pertama mereka pada geng. Kebijakan deportasi yang dirancang untuk mengurangi kejahatan di Amerika pada akhirnya justru mengekspor kejahatan itu ke seluruh Amerika Tengah. MS-13 bekerja lewat sistem sel-sel kecil yang disebut klika, yang tersebar dan mandiri. Setiap klika punya wilayah sendiri, punya pemimpin lokal sendiri, tetapi tetap tunduk pada aturan tak tertulis yang berlaku di seluruh organisasi, yaitu kesetiaan mutlak, kekerasan, dan pengkhianatan akan dibalas kematian. Lalu, cara mereka menegakkan kendali wilayah juga khas. Mereka memungut semacam upeti dari bisnis kecil, supir angkutan umum, bahkan pedagang kaki lima. Dan yang menolak membayar, resikonya adalah nyawa. Kasus-kasus pembunuhan yang MS-13 lakukan kerap kali melibatkan kekerasan berlebihan yang disengaja, seperti pembunuhan hingga mutilasi, sebagai bentuk teror terhadap komunitas dan geng rivalnya. Tujuannya bukan hanya membunuh korbannya, tetapi juga untuk mengirim pesan agar tidak ada yang berani melawan. Struktur ini sulit dihancurkan karena tidak ada satu pemimpin tunggal yang bisa ditangkap untuk melumpuhkannya. Dengan demikian,
Kekerasan yang muncul menjadi tidak terkendali karena setiap klika bisa bertindak sendiri tanpa pusat komando yang memerintahkan mereka. Dari kelompok kecil di satu lingkungan Los Angeles, MS-13 kini menjadi jaringan yang membentang di puluhan negara bagian dan beberapa negara lainnya. Secara global, jumlah anggotanya diperkirakan mencapai puluhan ribu yang tersebar di El Salvador, Honduras, Guatemala, Meksiko, hingga Kanada dan Spanyol. Amerika Serikat sendiri menetapkan MS-13 sebagai organisasi kriminal transnasional dan beberapa pemimpinnya dilabeli sebagai teroris. Meski lahir di Amerika Serikat, kekuatan MS-13 kini justru berpusat di Amerika Tengah, terutama El Salvador. Di sanalah kelompok ini mengakar paling dalam, mengendalikan wilayah, ekonomi bawah tanah, bahkan sebagian sistem penjara. Dampaknya, sebelum tahun 2022, El Salvador tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Mayoritas terkait kekerasan geng termasuk MS-13 dan Barrio 18. Geng yang lahir dari penolakan di satu sudut kota Amerika ini pada akhirnya tumbuh menjadi kekuatan yang mengguncang seluruh kawasan Amerika Tengah. Puncak perlawanan terhadap MS-13 datang dari El Salvador sendiri, lewat kebijakan Presiden Nayib Bukele yang terjadi pada akhir Maret 2022. Dalam 3 hari saja, 87 orang tewas akibat kekerasan geng. Bukele merespon dengan mengeluarkan status darurat yang mengizinkan penangkapan tanpa surat perintah pengadilan. Hasilnya dalam hitungan tahun, lebih dari 90.000 orang ditangkap dengan tuduhan keterlibatan geng. Simbol utama kebijakan ini adalah Sekot, sebuah penjara raksasa yang dibuka Januari 2022 dengan kapasitas hingga 40.000 tahanan. Pemerintah Bukele mengklaim keberhasilan besar. Tingkat pembunuhan mereka klaim turun drastis di tahun berikutnya. El Salvador yang dulu dijuluki ibu kota pembunuhan dunia, kini disebut sebagai salah satu negara paling aman di kawasan Amerika Tengah. Tetapi hasilnya justru menimbulkan masalah baru. Amnesty International mencatat lebih dari 470 kematian di dalam pusat-pusat penahanan hingga akhir tahun 2025. Bukele sendiri pernah mengakui setidaknya 80.000 orang yang ditangkap kemungkinan tidak bersalah.